Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Pertemuan singkat dengan seorang pria tak dikenal membuat kisah hidup dari wanita muda berbakat ini berbalik sepenuhnya. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Aisling Murphy lahir pada tanggal 6 Juli 1998 di Tullamore, Irlandia. Dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. 2 kakaknya bernama Amy dan Cathal. Dia terlahir dalam keluarga yang sangat mencintai musik. Ayahnya memainkan banjo dan dia mewariskan kecintaannya pada musik kepada ketiga anaknya. Aisling memainkan seruling hingga usia 6 tahun dan kemudian berkembang menjadi biola dan akordeon. Di usia dewasa, dia mengambil bagian dalam banyak festival dan kompetisi musik. Aisling adalah seorang musisi yang luar biasa. Dia juga suka mengajar di rumahnya setiap akhir pekan. Aisling sangat menyukai anak-anak dan dia memutuskan untuk menjadi pengajar di sekolah dasar. Dia pergi ke Limerick dan berkuliah di Mary Immaculate College selama 4 tahun. Setelah lulus, dia mendapatkan pekerjaan sebagai guru sekolah dasar dan menjalani kehidupan dengan seimbang membagi waktu antara pekerjaan, kecintaannya pada musik dan hubungannya dengan pacarnya yang bernama Ryan Casey yang sudah berjalan 5 tahun saat itu. Di awal tahun 2022, Aisling mempunyai satu resolusi baru. Dia berjanji pada dirinya sendiri akan melakukan jogging sepulang kerja setiap harinya. Dalam perjalanan pulang, dia akan menuju ke jalur lari populer di sepanjang Grand Canal di Tullamore. Pada hari Rabu, di tanggal 12 Januari 2022, Aisling menyelesaikan pekerjaannya di sekolah pada pukul 3:20 di sore hari. Dia lalu naik mobilnya menuju ke kanal. Aisling sempat menelpon ibunya untuk memberitahu jam berapa dia akan pulang untuk makan malam. Sambil membawa kunci mobilnya, Aisling pergi jogging di jalur Fiona. Jalur ini dinamakan jalur Fiona karena di tahun 1996 ada seorang ibu hamil bernama Fiona yang menghilang saat lewat di jalur itu. Saat jogging itu, tiba-tiba seorang pria tak dikenal muncul dan menyerang Aisling. Dia berjuang sekuat tenaga melawan, menggunakan kunci mobilnya untuk melawan penyerang sambil menendang dan juga berteriak. Sementara itu, di sisi lain kanal, 2 orang wanita menyaksikan penyerangan tersebut dan salah satu dari mereka berlari mencari pertolongan. Sedangkan wanita lainnya menyeberang untuk membantu Aisling. Sesampainya wanita itu di sana, pelaku telah melarikan diri meninggalkan Aisling dengan luka-lukanya. Saat itu Aisling masih hidup dan wanita ini segera menelpon ke ambulans. Namun saat ambulans tiba, Aisling telah meninggal dunia. Aisling menderita luka serius akibat serangan kekerasan. Awalnya dia dipastikan meninggal karena pencekikan, tetapi kemudian terungkap bahwa dia meninggal karena kehilangan banyak darah akibat 11 luka tusuk di bagian lehernya. Data dari jam tangan Fitbit Aisling mengungkapkan bahwa dia telah berjalan cepat di sepanjang kanal sejauh 1,6 km. Dan dia memutuskan untuk kembali pulang. Dan di saat itulah dia bertemu dengan pelaku. Hanya 10 menit yang diperlukan hingga Aisling akhirnya meninggal dunia. Hal ini juga diketahui dari jam tangannya yang dia kenakan. Penyelidik dapat menentukan waktu yang tepat dari saat-saat terakhirnya. Pada pukul 3:21, detak jantung Aisling tiba-tiba menurun. Dan pada pukul 3:31, detak jantungnya itu berhenti. Dia meninggal di selokan berlumpur yang dipenuhi dengan semak duri. Polisi melakukan penyelidikan dan 50 orang petugas dikerahkan untuk menggeledah area tersebut. Dalam penggeledahan, sebuah sepeda gunung ditemukan di dekat TKP. Hal ini memberikan harapan bahwa penemuan bukti sepeda tersebut dan 2 orang wanita yang menyaksikan penyerangan akan membantu penyelidikan. Tak lama kemudian, polisi menemukan orang yang melakukan ini terhadap Aisling sehari setelah pembunuhan terjadi.
Polisi menahan seorang pria bernama Radu Florichel, tetapi setelah 24 jam interogasi, polisi membebaskannya tanpa tuduhan karena pria ini memiliki alibi. Juga DNA dan sidik jarinya tidak cocok dengan yang ditemukan di sepeda dan di tubuh Aisling. Pria itu mengatakan kalau dia sedang dalam perjalanan pulang setelah membeli susu dan dia melewati area kanal itu. CCTV dari toko menunjukkan kalau di saat pembunuhan terjadi, Radu sedang belanja di toko dan juga dia menggunakan kartu kredit yang menunjukkan catatan waktu belanjanya. Namun karena kemarahan publik yang telah menumpuk, orang-orang mulai mencari pria ini. Situasi menjadi tidak aman baginya untuk pulang ke rumah sehingga dia dibawa ke hotel dan mendapatkan perlindungan 24 jam. Pengacara yang mewakili pria ini mengutuk mereka yang telah mencoba mengidentifikasinya di media sosial. Tidak hanya Raul yang mendapatkan perlakuan tidak enak, bahkan pengacaranya mendapatkan pelecehan verbal. Raul mengatakan kalau dia ingin namanya dibersihkan sepenuhnya. Total 25.000 jam rekaman CCTV di area kanal dikumpulkan dan rekaman tentang seorang pria yang mengendarai sepeda menguntit wanita dipublikasikan. Pria ini mengenakan atasan berwarna hitam dengan celana olahraga berwarna hitam dengan garis putih tebal di bagian sampingnya. Ada masuk laporan dari wanita lain 2 jam sebelum pembunuhan Aisling mengatakan bahwa dia telah dikuntit oleh pria yang menaiki sebuah sepeda. Beberapa hari setelah insiden itu, seorang pria muncul di rumah sakit di Dublin. Pria itu menderita beberapa luka di bagian tubuhnya. Pria ini mengatakan kalau ada seorang pria tak dikenal yang menikapnya di jalanan. Staf rumah sakit melaporkan hal ini ke polisi. Polisi pun datang ke rumah sakit untuk menyelidiki. Namun setibanya di rumah sakit, polisi menyadari kalau tubuh pria ini terdapat luka cakar di bagian tangan dan juga dahinya. Polisi langsung curiga dan menanyainya tentang kejadian Aisling. Ketika penyelidik menanyainya, pria itu mengaku kalau dia yang melakukan penikaman itu. Menyatakan dia melukai leher Aisling dan saat dia melihat Aisling menjadi panik, dia pun menjadi panik. Polisi memeriksa DNA dan sidik jarinya dan hasilnya DNA pria itu cocok dengan yang ditemukan di bawah kuku Aisling dan sidik jarinya juga cocok dengan sidik jari di sepeda gunung. Segera setelah dia keluar dari rumah sakit, polisi menangkapnya dan membawanya ke kantor polisi di Tullamore untuk diinterogasi. Pada tanggal 14 Januari, sebuah acara peringatan diadakan. Keluarga, teman-teman, dan orang-orang yang tidak mengenal Aisling berkumpul untuk mengenangnya. Dan pada tanggal 18 Januari, Aisling dibawa ke gereja St. Bridges untuk upacara pemakamannya. Ke-28 murid Aisling berbaris menunjukkan penghormatan terakhir. Masing-masing dari mereka memegang foto kelulusan Aisling bersamaan dengan sekuntum mawar merah. Keesokan harinya, polisi mengumumkan kalau mereka telah mendakwa seorang pria atas pembunuhan Aisling. Kerumunan besar berkumpul di luar gedung pengadilan untuk menghadap terdakwa dan mengetahui namanya. Beberapa anggota keluarga berdiri di pengadilan dengan membawa foto berbingkai Aisling. Penyelidik yang bertanggung jawab atas kasus ini memberikan bukti penangkapan dan juga dakwaan. Penyelidik mengatakan pria itu bernama Joseph Puska, berusia 31 tahun, seorang pengangguran dan imigran dari Slovakia. Joseph menerima bantuan hukum dan mendapatkan tunjangan sebesar 200 euro seminggu. Dan dia akan tetap ditahan sampai tanggal persidangan nantinya. Namun setelah ditangkap, Joseph mengaku kalau dirinya tidak bersalah. Dia mencabut pengakuannya, menyatakan bahwa pengakuan tersebut dibuat ketika dia diberi obat pereda nyeri di rumah sakit. Persidangan diputuskan akan dimulai pada bulan Maret 2023, namun kemudian ditunda hingga tanggal 2 Oktober, karena jaksa penuntut telah mengajukan permintaan penambahan waktu. Ada berkas dari pembela yang berisi laporan ahli yang perlu untuk diperiksa lebih lanjut lagi. Dan permintaan pembela untuk seorang penerjemah diajukan lagi. Pada bulan Juni 2023, 5 orang lainnya ditangkap dan didakwa sehubungan dengan pembunuhan Aisling. Kelimanya ditangkap di Dublin dan dibawa ke pengadilan distrik Tullamore untuk menghadapi tuduhan menghalangi penangkapan dan penyembunyian informasi.
Kelimanya berkewarganegaraan Slovakia dan diberikan penerjemah untuk mengikuti sidang dan diberikan bantuan hukum gratis. Semuanya mendapatkan jaminan dengan beberapa syarat, antara lain menyerahkan paspor mereka dan tinggal di rumah sesuai alamat yang diberikan, juga harus lapor ke polisi setiap 5 hari sekali. Kelima orang ini adalah Marek Puska dan Lubomir Puska yang adalah saudara dari Joseph. Kemudian Lucia Istakova yang adalah istri dari Joseph. Dan mereka bertiga didakwa telah menyembunyikan informasi. Sedangkan 2 orang lainnya bernama Josefina Grunsova dan Vieira Gasoiva. Dan mereka didakwa karena telah menghalangi penangkapan Joseph. Persidangan kelima terdakwa ini baru akan dilanjutkan di bulan Desember 2023. Karena Joseph menolak mengakui perbuatannya, dia membuat keluarga Aisling harus mendengarkan rincian mengerikan dari saat-saat terakhir Aisling. Di persidangan diperdengarkan saat Joseph menyerang Aisling di tengah perjalanannya. Menikamnya 11 kali di leher, mengiris lehernya dengan sayatan lain dari pisaunya dan membiarkannya meninggal di selokan. Salah satu luka tusukan merusak kedua sisi dari kotak suara Aisling, yang berarti dia tidak mungkin dapat berbicara atau mengeluarkan suara. Joseph juga terlihat di rekaman CCTV mengikuti 2 wanita lain dengan sepedanya beberapa jam sebelum Aisling terbunuh. Dia juga mengarang cerita kebohongan, mengklaim seorang pria tak dikenal telah menikam perutnya sebelum pria itu menikam Aisling. Padahal luka di perutnya itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Seorang wanita yang dikuntit oleh Joseph bersaksi di persidangan, mengatakan kepada juri bahwa perilaku Joseph mengintimidasi dan juga meresahkan. Wanita ini merasa ada seseorang yang sangat dekat dengannya. Dia pun berbalik dan melihat Joseph bersepeda dengan sangat lambat di arah belakangnya. Joseph menatap tajam ke arah wanita itu dan dia pun berhenti untuk membiarkan pria itu lewat, tetapi Joseph juga ikut berhenti. Wanita ini memutuskan berjalan pelan sambil main ponsel, berharap Joseph akan segera melewatinya. Diketahui setelah membunuh Aisling, Joseph berusaha untuk menutupi jejaknya. Dia meninggalkan sepedanya di tempat kejadian, kemudian meminta temannya mengantarkannya ke rumah. Dia kemudian mencukur janggut, membakar bajunya dan pergi menuju ke rumah orang tuanya di Dublin. Dia juga melukai perutnya sendiri dan keesokan harinya dia mulai muntah darah dan dibawa ke rumah sakit dengan ambulans, di mana dia harus menjalani operasi untuk luka-lukanya. Juri yang terdiri dari 9 orang pria dan 3 orang wanita hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk mencapai keputusan bulat. Setelah persidangan berjalan 3 minggu, pada tanggal 9 November 2023, Joseph dinyatakan bersalah atas pembunuhan Aisling. Dan pada tanggal 17 November 2023, Joseph dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah hukuman dijatuhkan, anggota keluarga Aisling berpelukan sambil menangis. Dalam konferensi pers, kakak Aisling mengatakan kalau proses peradilan memang tidak akan mengembalikan Aisling pada mereka. Tetapi penting bagi mereka untuk mengetahui kalau pelaku tidak akan menyakiti wanita lainnya lagi. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!